Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang kalor. Tapi sebelum jauh ngebahas tentang kalor, kalian coba jawab pertanyaan ini dulu deh. Kenapa ya waktu kita nyeduh kopi panas, kalau dibiarin lama-lama jadinya dingin gitu? Menarik sih buat dibahas. Buat tahu jawabannya apa, berarti kita harus paham dulu deh konsep yang namanya kalor. Apa sih itu kalor? Jadi sederhananya gini, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang mengalir akibat adanya perbedaan suhu. Contohnya tuh ya kayak tadi gitu. Secara spontan, kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah gitu. Nah, pada kasus ini kita kan tahu ya ada dua sistem nih, yaitu sistem air kopi dan juga sistem lingkungan. Di mana air kopi ini memiliki suhu yang lebih besar dibandingkan dengan suhu lingkungan sekitarnya. Alhasil, energi panas dari air kopi dia tuh mengalir ke lingkungan gitu, yang kita kenal sebagai kalor nih. Kalau udah kayak gini, nanti suhu air kopi bakal turun, sedangkan suhu lingkungannya bakal naik gitu. Nah, ini nih alasannya kenapa kopi panas kalau didiemin lama-lama dia bakal dingin. Karena ada sebagian kalor yang keluar dari air kopinya. Gimana? Semestinya terkait definisi kalor, udah paham lah ya? Kalau udah paham, yuk lanjut ke materi berikutnya. Ngomongin soal kalor, sebenarnya tuh ada banyak istilah nih terkait kalor. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, yaitu ada yang namanya kalor jenis. Apa sih itu kalor jenis? Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan sebuah zat untuk menaikkan suhu 1 gram zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Atau secara matematis, yaitu nilainya adalah Q sama dengan M dikali C dikalikan dengan delta T. Di mana Q merupakan kalor, satuannya Joule, M merupakan massa zatnya, satuannya adalah kilogram, C merupakan kalor jenis, satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhunya nih. Oke, kemudian yang kedua ada yang namanya kalor lebur nih. Kalor lebur merupakan kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan zat padat ataupun sebaliknya, yaitu membekukan zat cair. Contoh sederhananya adalah es batu gitu. Di sini, es batu merupakan produk dari adanya sebagian kalor yang digunakan untuk merubah fase zat cair menjadi padat. Secara matematis, kalor lebur itu memiliki hubungan dengan kalor adalah Q sama dengan massa dikalikan dengan kalor leburnya nih. Di mana kalor lebur ini memiliki satuannya yaitu joule per kilogram. Kemudian yang ketiga tuh ada yang namanya kalor uap. Kalor uap merupakan kalor yang dibutuhkan untuk merubah zat cair menjadi uap ataupun sebaliknya. Di mana secara matematis kalor uap itu memiliki hubungan dengan kalor adalah Q sama dengan M dikalikan dengan kalor uapnya nih. Kalor uap ini juga satunya sama ya, yaitu joule per kilogram. Contoh sederhana dari kalor uap adalah ini nih, yaitu ada sebagian air kopi yang berubah wujud menjadi uap. Berarti ada sebagian kalor yang digunakan untuk mengubah zat cair menjadi uap nih. Dan yang terakhir adalah kapasitas kalor. Apa sih itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor merupakan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda 1 derajat Celcius loh. Secara matematis nilainya yaitu Q sama dengan C dikalikan dengan delta T nih. Nah, C kapital ini disebut sebagai kapasitas kalor. Contoh sederhananya adalah si kopi ini gitu. Wadah kopinya atau gelas ini gitu ya, dia bakal panas. Berarti ada sebagian kalor yang digunakan untuk memanaskan gelas ini hingga suhu tertentu. Oke, biar makin paham, coba yuk kita bahas satu soal. Sebuah es batu bermassa 0,01 kg bersuhu 0 derajat Celcius. Diletakkan di dalam wadah yang memiliki kapasitas kalor yaitu 200 Joule per derajat Celcius. Kemudian, wadah tersebut dipanaskan hingga seluruh es berubah menjadi uap. Pertanyaannya adalah, berapakah kalori yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut? Oke, diketahui bahwa massanya sama dengan 0,01 kg. Kemudian suhu mula-mula yaitu T0 adalah 0 derajat Celcius. Kalor leburnya yaitu 336 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Kalor lebur uapnya adalah 2268 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram.
dan kalor jenis airnya yaitu 4.200 Joule per kilogram. Sedangkan kapasitas kalor wadahnya adalah 200 Joule per derajat Celcius nih. Yang ditanya yaitu berapa sih Q totalnya gitu. Buat jawab soal ini, kita mulai tinjau dari es dulu aja kali ya. Kalau kita bikin grafik antara waktu dengan kenaikan suhunya, jadi gini nih. Mula-mula si es kan berada di suhu 0 derajat Celcius ya. Nah, di fase ini es tersebut melebur. Artinya ada sebagian kalor yang digunakan untuk merubah wujud padat menjadi cair gitu. Kita simbolkan dengan Q1 nih. Kemudian setelah melebur jadi air, dipanaskan lagi nih hingga suhunya 100 derajat Celcius. Nah, untuk menaikkan suhu ini dibutuhkan kalor sebesar Q2. Dan untuk mengubah cair menjadi uap, dibutuhkan kalor sebesar Q3 nih. Oke, di sini kita pengen tahu nih berapa sih nilai ini semua gitu. Jadi gini, Qs sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Q1 kan merupakan kalor lebur ya. Berarti nilai kalornya apa nih? Yaitu massa es yang melebur dikalikan dengan kalor leburnya tambah Q2, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur, yaitu M dikali C dikalikan dengan delta T nih. Tambah Q3 merupakan kalor uap. Berarti nilainya adalah M dikalikan dengan kalor uapnya nih. Kalau kita masukin nilainya, jadi itu gini nih. 0,01 kg dikali 336 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram ditambah 0,01 dikali kalor jenis airnya adalah 4.200 Joule per kilogram dikali dengan perubahan temperaturnya nih, yaitu dari 0 derajat Celcius ke 100. Berarti 100 dikurangi 0 nih. Tambah 0,01 dikali 2268 dikali 10 pangkat 3. Nah, nilainya gini nih. 3360 tambah 4200 tambah 22680. Yaitu kalor S-nya adalah 30.240 Joule. Ini merupakan kalor yang dibutuhkan untuk merubah es padat menjadi uap. Berikutnya adalah kita akan tinjau si wadahnya. Di sini wadah juga menyerap kalor kan, di mana kapasitas kalornya adalah 200 Joule per derajat Celcius. Artinya, tiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius, wadah tersebut memerlukan kalor sebanyak 200 Joule. Berarti kalau kita pengen tahu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 0 ke 100 derajat Celcius, yaitu gini nih. Q wadah sama dengan kapasitas kalor dikalikan dengan perubahan temperaturnya. Nilainya yaitu 200 dikalikan dengan 100 dikurangi 0 adalah 20.000 Joule. Oke, kita udah tahu nih kalor S-nya dari kalor wadahnya. Berarti Q totalnya yaitu apa? Kalor S ditambah dengan kalor wadah. Jadinya gini nih, 30.240 tambah 20.000. Nilainya adalah sekitar 50.240 Joule. Oke, jadi ini nih kalor yang dibutuhkan untuk mengubah fase es padat menjadi uap gitu, beserta kalor wadahnya. Oke, jadi kurang lebih itu ya penjelasan terkait kalor nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!